Halo semuanya, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana mencari data real harga emas yang menjadi acuan internasional. Yang pertama, teman-teman bisa ketik Trading Economics. Nah, teman-teman akan melihat logonya Trading Economics warna putih dan hitam. Bisa kalian klik. Kemudian selanjutnya, kalian bisa fokus di bagian kanan. Ada komoditi, indeks, stok, forex, kripto, dan bond. Ini adalah informasi terkait dengan harga real dari komoditi, indeks, saham, forex, kripto, sampai dengan bond atau obligasi. Dan skalanya itu internasional. Nah, karena saat ini emas adalah menjadi komoditas yang paling menarik, khususnya di Indonesia, karena apa? Ya, karena kita tahu sendiri, karena ada uncertainty condition atau kondisi ekonomi yang kurang stabil, baik skala nasional maupun internasional, yang mengakibatkan harga emas ini permintaannya itu akan semakin naik. Kalau di dalam teori ekonomi, semakin tinggi permintaan, maka harga itu akan semakin tinggi. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa harga emas di Indonesia saat ini tuh sangat sangat masif ya pergerakannya, dan sangat walaupun fluktuatif karena ada ketidakpastian tadi, tapi at least ada pergerakan yang sangat signifikan gitu. Nah, kita bisa komparasikan terkait dengan apakah benar harga di Indonesia saat ini sekitar 2 juta 900-an, karena kemarin sempat turun ya. Nah, apakah itu 2.900.000 ini sudah sesuai dengan harga emas di skala global? Nah, kita bisa lihat di sini. Kita fokus ke komoditi karena emas itu adalah masuk ke dalam aset komoditas ya. Teman-teman juga bisa cari yang lain, ada coal, steel, wheat, soybeans, copper, silver, dan lain sebagainya. Kita bisa klik di bagian gold. Ini kita bisa lihat ya kalau gold ini dia mengalami penurunan. Penurunannya minus 9,11%. Untuk signifikansi angka penurunannya itu sebesar 489. Kita bisa klik aja untuk detailnya. Nah, ini adalah pergerakan harganya ya. Bisa diperubah juga garisnya, bisa pakai yang line, bisa juga pakai candlestick. Nah, jadi itu nanti uh, teman-teman yang bisa adjust. Oke, ini dalam 1 tahun, bulan Maret 2025 ya. Atau kita bisa lihat ya satu tahun ini ya, kita coba lihat 1 tahun ini dulu. Ini adalah pergerakan harga emas di internasional. Jadi acuannya itu adalah dengan menggunakan gold USD per TOZ. Per TOZ ini adalah satuan ya, satuan atau istilahnya itu troy ounce. Jadi 1 troy ounce itu sama dengan 31,1035 gram. Nah, dari situ kita bisa hitung ya, kalkulasikan bahwa saat ini kemarin ada penurunan yang sangat signifikan, kita bisa rasakan di Indonesia ya. Ternyata di skala internasional juga sama gitu. Nah, 2 hari ini ya, berturut-turut, dan memang penurunan paling signifikan itu adalah hari kemarin ya, 1 hari yang lalu, atau tanggal 31 Januari. Nah, gitu. Kemudian karena ini kita 31 Januari ini eh, ditutup di angka 4887,1 ya. Berarti kita bisa hitung berapa sih harga wajar di secara internasional harga emas itu. Yang pertama, kita bisa eh,
membagikan ya dari angka terakhir harga emas itu sendiri 4887,1 dibagi dengan 31,1035. Nah, kemudian eh, dibagi setelah itu ketemu 157,2 dalam bentuk USD per gram. Jadi per gramnya satu gram emas itu setara dengan 157,2 USD. Kemudian kita konversi dari USD ke rupiah. Nah, karena nilai tukar di tanggal 31 Januari 2026 itu sebesar 16.800, berarti kita bisa kalikan sehingga kalau dikonversi ke dalam rupiah, 1 gram emas itu sama dengan 2,64 juta. Nah, menurut kalian gimana? Nah, ini kita bisa lihat by data ya, terkait dengan harga emas antam 24 karat per gramnya dari harga buyback dan juga harga emas. Kita bisa lihat di tanggal 31 Januari 2026 harga emas per gramnya itu adalah sebesar 2.860.000 di Indonesia. Berbeda dengan acuan di internasional, yaitu sebesar 2,64 juta per gram. Tentu di sini ada banyak sekali faktor yang mengakibatkan adanya perbedaan harga dari global ke nasional. Faktor terbesarnya itu adalah bisa kita rasakan karena adanya nilai tukar ya. Jadi semakin tinggi nilai tukar kita, semakin melemah nilai tukar kita terhadap USD, maka 1 gram emas itu akan semakin mahal. Begitupun juga faktor lainnya seperti halnya kondisi ekonomi yang kurang stabil baik nasional maupun internasional. Dan kali ini karena ada banyak sekali berita yang sangat menghebohkan gitu ya dari Pak Dirut BEI sampai dengan OJK. Nah, mereka memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah, itu ada gejolak ekonomi di dalam Indonesia itu sendiri yang mengakibatkan ya ini sudah pasti bahwa Indonesia tidak baik-baik saja gitu. Dan tentunya ada faktor permintaan yang sangat tinggi ya, sedangkan supply-nya itu atau harga, sorry, atau aset atau penawarannya itu mulai berkurang. Oke, segitu saja dari saya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.